Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin muslimat dimanapun anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirul Khamis karya dari Syekh Muhammad bin Athiruddin Al-Attar, halaman 144 ya. Qala al-malif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismus sabi wal isruna, untuk asma yang ke-27, bunyi dari asma tersebut adalah Ya azizul mani'ul ghalibu ala amrihi fala syai'a yu'atiluh. Ya azizul mani'ul ghalibu ala amri fala syai'a yu'atiluh. Ya azizul mani'ul ghalibu ala amrihi fala syai'a yu'atiluh. In quri'a amrihi, kalau dibaca lafaz amrihi bikasril hak, menggunakan kasroh haknya, yakdiru ala kulli syai'in minal asya, maka yang mengamalkan asma ini akan mampu untuk di atas setiap sesuatu dari beberapa perkara, mampu untuk mengatasinya. Wayantahi ilaihi jami'ul alam, sehingga dia nanti akan mentok nyampe ke semua alam. Wayam tasilu na amrohu, dan alam itu nanti akan tunduk nurut perintahnya orang yang mengamalkan ini. Wayatamakkanu fi qulubihim, lalu menjadi anteng atau tenang hatinya orang yang mengamalkan ini, di dalam hatinya jami'ul alam. Wa tastaqiru hebatul amil wa adhamatu fi qulubi jami'il khalaik. Kemudian nanti akan tetap kewibawaan orang yang mengamalkan ini di dalam hatinya setiap makhluk. Wa man da'ahul amil ajabau. Adapun orang yang di situ yang mengamalkan ini mengundang atau mengajak, maka orang itu nanti akan ikut atau diijabah atau diiyakan. Waman taradahu tanakkala, barang siapa yang di situ berani menolak, maka dia langsung kena bilahi. Wa tanakkaba, dan orang itu nanti akan kena semacam karma ya. Wa man nasrahu ta'abbada, barang siapa yang menolong orang yang mengamalkan amalan ini, maka dia nanti akan jadi kuat. Wa ta'abbada, dan jadi langgeng. Wa sya'a dzikruhu, dan nanti akan masyhur, terkenal sebutan atau namanya fil afaq, di dalam bumi. Wa yarzuqullahu rizqan wasi'an, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki yang luas. Wa dzurriatan thayyibatan, dan anak yang baik atau keturunan yang baik. Wa in quri'a amrih, kalau dibaca amrih bisukunil hak, jadi bacanya adalah ya azizul mani'ul ghalibu ala amrih wala syai'a yu'adiluhu, maka yakunu mujarradan anil alaik, maka orang itu nanti akan disunyikan dari beberapa bergantungan atau bergantung dunyawiyati, jadi bergantung kepada dunia, ateniyati yang asor, bihaisula yaqalahu ila qotun dunyawiyatun qotun, dengan gambaran dia tidak memikirkan atau tidak tetap di hatinya itu ingin berkecimpung di dalam urusan duniawi ya, kotu wayang faridu minal alam, dan dia nanti akan dewe atau bertapa atau mengasingkan diri dari alam. Itu adalah asma yang ke-27. Adapun untuk
Asma Ibrani dan Asma Suryani dari Asma yang ke-27 itu bunyinya adalah ya di halaman 192. Al ismu syabi wal isruna, asma yang ke-27 adalah ya lamazilu biaqi rasnusin, ya lamazilu biaqi rasnusin, ya lamazilu biaqi rasnusin. Ini bahasa Arabnya atau tafsirnya adalah ya azizul mani il ghalibu ala amrihi fala syai'a yu'adiluh ya. Wa nabiyuhu Su'aibun alaihissalam, nabinya asma yang ke-27 ini adalah Nabi Su'aib alaihissalam. Adapun penjabarannya dari asma yang ke-27 ya di halaman 255, al ismu samin wal isruna harusnya adalah al ismu sabi wal isruna. Ini salah ketik, salah cetak. Asma yang ke-27 yaitu ya azizul mani'ul ghalib wala jami'i amrihi fala syai'a yu'adiluh wa huwa ismun jamaliyun. Ini termasuk asma yang indah. Waman qara'ahu kasiron aw katabahu wa jalau ta'widan, barang siapa yang membaca asma yang ke-27 ini dengan banyak atau menulis asma ini kemudian dijadikan jimat ya, yakunu azizan benal insi wal jin jami'an, maka orang itu nanti akan mulia di mata manusia, mata jin semuanya. Waktu sama ada watal al aziziyah. Nah, doa ini dinamakan doa aziziyah ya. Waidon manaf qasahu ala khatami fiddatin bitori kitasir wa atimu biala sapi kitoin minasam mutawaliyan wa yatarahuha fil ma'il jari ba'dama yaqra'ul ismu ba'dama yaqra'ul isma ala kulli wahidatin minha bisalasa mi'atin wa sitina marotan la yasiru mahbunan abada wa yuhni hillahu ta'ala min ini karamihi yahsulu asara nikmati alal ahlab wal aksar wa yakun mahfudan bi nikmati wa yakunu taufiqu lahu rafiqan wa man qarahu ba'da kulli salatin khamsina maratan wa fi riwayatin mi'ata maratin yasiru saiba jahin wa daulatin wa la yakunu muhtajan ila hadin wa man qara'ahu al asma'il atiyah wal ayat la yatiku ali halun wa yuftahu ali ababur rizqi wa hiya daimal isi wal baqa wa ya wahibal jud wal ataya wadu tudul arsil majid wa alu lima yurid rabbana anzil alaina ma'idatan nasama itakunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka wa rizukna wa anta khairur razikin ya. Jadi khasiat dari asma yang ke-27 ini dimuliakan hidupnya di hadapan jin dan manusia. Yang kedua, diberi kekayaan. Yang ketiga, dibukakan pintu rezekinya. Yang keempat, untuk segala macam hajat dan kebutuhan. Ya. Ini ilmu sir laduni aziziyah. Adalah salah satu ilmu laduni yang sangat langka. Ilmu ini salah satu ilmu laduni kepunyaan Nabi Khidir alaihissalam. Dan doa ini juga diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sekian banyak ilmu-ilmu yang dimiliki Nabi Khidir alaihissalam, ilmu ini adalah salah satu ilmu laduni yang memiliki power yang berioni tinggi dan sangat dahsyat serta mustajab, karena di dalamnya terkandung rahasia asma-asma Allah yang agung. Sir laduni aziziyah ini diterjemahkan dari kitab Jawahirul Khamsah halaman 257 karya dari Syekh Syed Muhammad bin Khatiruddin ya Al-Attar. Asma doa sir laduni aziziyah ini cukup sederhana, terdiri dari baris kalimat saja sehingga mudah dihafal dan tidak akan memakan waktu lama jika diamalkan dalam dosis yang tinggi. Ini barang siapa yang mengukirnya pada cincin dan berdoa dengan membaca doa ini sebanyak 360 kali,
360 kali, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat dari perkara-perkara yang hina di dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan menjadikan ia orang yang kaya akan ilmu-ilmu ketuhanan atau ilmu laduni. Allah jadikan dirinya orang yang kaya dan dijaga kekayaannya dari orang-orang yang hasud, iri, dengki, atau orang dolim. Barang siapa yang berdoa dengan membaca asma ini, ya, setiap habis sholat 5 waktu, dan di dalam suatu riwayat lagi dibaca sebanyak 100 kali, maka orang yang membacanya ini akan mempunyai pangkat yang tinggi dan dia tidak hajat kepada seorang pun dari manusia. Kemudian barang siapa yang membaca asma yang ke-27 ini besertaan asma yang akan datang dan ayatnya, maka tidak akan sempit baginya kehidupan dan akan dibukakan kepadanya pintu-pintu rezeki. Adapun asmanya yaitu ya daimal izzi wal baqai wa ya wahibal judi wal ataya wadudul arsyil majid fa'alul lima yurid Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, itu yang dibaca, ya. Wa idon man qara'ahu khamsata wa isrina maratan. Begitu pula barang siapa yang membaca asma ini sebanyak 25 kali. Saya ulangi, man qara'ahu khamsata wa isrina yauman. Jadi barang siapa yang membaca selama 25 hari, kula yaumin salah sata alafin. Wa mi'ataini, setiap harinya membaca sebanyak 3.200 kali. Wa nafasa ala nafsi, kemudian dia meniupkan ke telapak tangannya, kemudian diusap-usapkan di seluruh anggota badannya yang terjangkau, maka yakunu ghaniyan, orang itu nanti akan ditakdirkan menjadi orang kaya. Lakin yang bagi ayat wajah ilal kiblah, akan tetapi dianjurkan untuk dalam ritualannya harus menghadap ke kiblat, ya, waktu qiraah. Jadi pas waktu membaca kiblat fil khalwah, di dalam tempat yang sunyi yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi membacanya sebanyak 25 hari, setiap harinya sebanyak 3.200 kali, ya. Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian ditiupkan, ya, ditiupkan ke kedua telapak tangan, kemudian diusap-usapkan ke badan atau anggota badan yang terjangkau, maka orang itu nanti akan kaya dengan syarat harus menghadap kiblat pas waktu membaca dan di tempat yang sunyi dari manusia atau tidak boleh terlihat oleh manusia, ya. Waman qara'u alfan wa mi'atai marotin wa tawajjaha ila hadrati qadil hajat watlabu minhu hajatat dunyawiyah wal ukhrawiyah qadahallahu ta'ala wa yang kasih pulau aja iba alimil jabarut wa goro ibul wa goro ibal lut alati ya'la min jami'il awalim. Begitu pula barang siapa, ya, yang membaca setiap harinya sebanyak 1.200 kali, kemudian menghadap ke zat yang mengabulkan semua hajat, kemudian meminta kepada zat tersebut hajatnya yang dinisbatkan ke dunia, ya, atau hajat akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat tersebut dan Allah akan menyingkapkan kepada orang tersebut keajaiban alam jabarut dan
keanehan-keanehan alam yang lebih tinggi, yang mana ada di setiap beberapa alam, ya. Wa idan man arada tashiral qamar yang bagi lau ayaqra arba'ata asyara yaman kula yamin asharata alafin wa tawajjahu ilal qamar wa yaqul lahu maratin ya qamar ajib ya Allah wa idza tamat da'watu yanjilu qamar minas sama ala surati amrotin wa yaqtaribu minhu bisu yumkinu lahul mu'ayanah minhu wa syara'u fil kalam wal musahabah wa yas'aluhu ma ghartuka ayyuhal musabbih min talabika iyaya wa yujibu kuntu mustaqon ila liqaika wa ru'yatika wa atmani minka ru'yata ajaiba wa ghoraiba allati fil alam wa minka al madad fi an turiyani kulla nafsin takunu fi hijabil ghaib wajibul qamar ayyuhal musabbih kun ala doika wa inni sirtu sahibaka kullama tat'uni ahduru wa urikal bahra wal barra wajah ibuhuma wa ghara ibuhuma fa idza sara qamar musahharan lahu wa du'a jami al fiddah wal qasdir alladhi fil alam fi hijanatil musabbih wa fi tasarrufi kama anna man tasahhara lahu samsu tadu'a jami'ad dhahab fi tasarrufi wa khazainihi lakinna yang bagi lahu ayang duru ila hadza dzabal fiddah al filosofi wa ratata lissa duhurul waqi'at bida'watil qamar wa tafasiluhu fi syarhi hadrati syekhi suyuh ashabat lab hunakan naturo fihi. Jadi barang siapa yang di situ ingin menaklukkan bulan dan para penduduknya atau khodamnya, maka bacalah doa ini selama 14 hari. Tiap hari membaca asma ini sebanyak 1100 kali dan dibaca juga pada malam hari tanggal 14 Hijriah. Tepat malam bulan purnama sampurna dibaca dengan cara sambil memandang bulan purnama, maka akan turun kepada Anda khodam, sosok pria yang tampan dan gagah perkasa, kemudian menghampiri Anda dengan mengucapkan salam dan ingin menjadi sahib Anda atau menjadi khodam Anda. Dan khodam tersebut akan patuh kepada Anda dengan satu syarat, Anda harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda siap, maka dengan izin Allah khodam tersebut memberikan sebuah cincin yang di dalamnya tertera rahasia Ismul A'dzam untuk memanggilnya, dan wajah Anda akan senantiasa nampak bercahaya seperti bulan purnama dan awet muda. Kemudian khodam tersebut akan mengajak Anda memperlihatkan keajaiban-keajaiban Allah yang ada di darat, di laut, dan di langit. Jika Anda membaca doa ini pada tiap malam disertai dengan membakar bukhur, maka keajaiban-keajaibannya akan lebih terasa dahsyat, nampak atau lebih cepat tajrib. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.